Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak adalah Retno Firstio Hardining Tias, biasa dipanggil Kak Retno. Kakak adalah instruktur Smart Primagama bidang studi kimia. Hari ini kita akan belajar tentang atom, molekul, dan ion. Tahukah kalian bahwa banyak loh atom, molekul, dan ion di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke materi atom, molekul, dan ion. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagan berikut ini. Nah, di sini di atom ini dibagi menjadi perkembangan teori atom, lambang atom, partikel atom, dan juga konfigurasi elektron. Nah, pada perkembangan teori atom ini dibagi lagi menjadi John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan juga modern. Sedangkan untuk lambang atom itu dibagi nanti ada yang isotop, isobar, dan juga isoton. Sedangkan pada partikel atom nanti kita akan lebih mengetahui bagaimana proton, neutron, dan juga elektron. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke perkembangan teori atom. Sekarang kita masuk ke perkembangan teori atom yang pertama, yaitu tentang John Dalton ya. Nah, pada teori atom John Dalton ini, atom diibaratkan menjadi bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori atom miliknya J.J. Thomson. Teori atom pada J.J. Thomson diibaratkan sebagai suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atomnya nanti bersifat netral. Nah, kemudian kita lanjut ke teori atom miliknya Ernest Rutherford. Di sini Rutherford melakukan suatu percobaan penembakan lempeng emas tipis dengan partikel alfa, kemudian disimpulkan bahwa atom itu memiliki ruang, terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, dan juga elektron jumlahnya itu sama dengan proton dan mengelilingi inti atom. Oke, nah itu untuk yang Rutherford. Sekarang kita masuk ke perkembangan teori atom yang keempat, yaitu miliknya Niels Bohr. Nah, pada teori atom Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom dan dalam keadaan stasioner atau tetap. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perkembangan teori atom modern. Di sini konsepnya atom modern menjelaskan bahwa atom tersusun atas inti atom dan elektron yang terletak pada orbital. Nah, itu adalah perkembangan teori atom dari John Dalton sampai atom modern. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas soal berikut ya. Nah, dalam soal ini ditanyakan pokok teori atom Thomson. Kira-kira dititik beratkan pada yang mana ya? Oke, ingat-ingat lagi kira-kira tadi yang teori atom Thomson yang mana ya? Coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, atom berada pada lintasan tertentu dan elektron mengelilingi inti. Kemudian pilihan yang B, atom memiliki ruang dan terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan untuk yang C, atom merupakan bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan yang D, atom merupakan suatu bola pejal yang bermuatan positif dan permukaannya dikelilingi elektron. Nah, sekarang kalian sudah bisa menebak belum? Manakah yang teori atom Thomson? Untuk lebih jelasnya, ya inilah jawabannya. Di sini jawabannya adalah yang D. Teori atom Thomson itu atomnya terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang menyebar rata di permukaan atom. Seringkali model atom Thomson ini dikenal sebagai model atom roti kismis. Ya, sampai sini sudah jelas bukan? Ya. Sekarang kita akan masuk ke materi lambang atom. Nah, perhatikan dulu di sini ada gambar tentang bagaimana sih lambang atom.
Di situ ada X, kemudian yang atasnya di situ ada A, kemudian ada juga yang Z. Nah, kira-kira apa ya ini maksudnya? Nah, maksud dari gambar ini adalah A itu sebagai nomor massa. Jadi atom itu memiliki nomor massa. Dan nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan juga neutron. Sedangkan X di sini maksudnya melambangkan kimia untuk atom. Kemudian untuk Z itu adalah maksudnya nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan juga elektron untuk atom netral atau tidak bermuatan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat soal berikut. Di sini sebuah atom memiliki lambang 3316T. Nah, kira-kira kalian sudah tahu bukan bahwa manakah yang A, mana juga yang Z? Nah, kemudian pertanyaannya adalah pernyataan yang benar untuk atom tersebut. Kira-kira yang mana? Coba kita lihat dulu dari pilihan jawabannya. A, di situ nomor atom 33. Nomor atom tadi dilambangkan dengan Z ya. Nah, kemudian yang B, nomor atom 16. Di sini juga maksudnya adalah Z. Kira-kira benar yang mana ya? Kemudian, kalau yang C, banyaknya proton itu 16. Sedangkan yang D menunjukkan banyaknya neutron itu 16. Nah, kira-kira mana nih yang benar? Jawabannya adalah yang B. Atom dengan lambang 33, kemudian 16T, artinya atom T tersebut memiliki massa atom sebanyak 33. Massa atom tadi adalah A ya, Dek, jadi yang atas. Makanya di situ 33. Sedangkan untuk yang nomor atom itu adalah yang Z. Jadi yang bawah, berarti nomor atomnya 16. Nah, tadi sudah kakak sebutkan bahwa jumlah elektron atau jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Nah, tadi kan nomor atomnya adalah 16. Jadi jumlah elektron dan juga jumlah protonnya sama, yaitu 16. Sedangkan untuk jumlah neutron itu adalah jumlah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 33 dikurangi 16. Hasilnya adalah 17. Nah, sekarang kita masuk ke materi isotop, isobar, dan isoton. Pada isotop, atom-atom terdiri dari unsur yang sama, mempunyai jumlah proton yang sama, dan massanya beda. Jadi di sini kata kuncinya adalah kalau isotop P, berarti P itu adalah protonnya sama. Nah, kemudian selain proton yang sama, unsurnya juga sama, tetapi massanya berbeda. Nah, kalian bisa melihat contohnya. Kemudian kalau untuk isobar, nah di AR itu sebenarnya adalah menunjukkan nomor massa. Makanya untuk isobar yang sama itu adalah nomor massanya. Kemudian unsurnya yang berbeda. Nah, contohnya sudah ada ya, Dek ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah isoton. Kata kuncinya di N. N itu berarti apa? Neutron. Jadi neutronnya yang sama, tapi unsurnya berbeda. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Kalian bisa mencermati contohnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal berikut. Di sini diketahui dua jenis atom, yaitu 14,6X dan 15,7Y. Pernyataan berikut kira-kira yang paling tepat tentang kedua jenis atom tersebut adalah, oke, kita lihat dulu pilihannya yang pertama. A, keduanya memiliki elektron yang sama. B, yaitu memiliki atom yang sama. Kemudian yang C, keduanya memiliki neutron yang sama. Dan yang D adalah memiliki proton yang sama. Nah, kita lihat dari unsur X dan Y, kira-kira apa ya yang sama? Kalau untuk nomor massa, nah di sini untuk nomor massa berarti kan yang atas ya, Dek. Di situ ada 14 dan ada 15, berarti jelas berbeda untuk nomor massanya. Kemudian untuk nomor atom di situ yang X6, sedangkan yang Y 7. Nah, berbeda juga bukan? Berarti untuk nomor massa dan nomor atom jelas berbeda. Kira-kira yang sama berarti apa nih? Nah, kalau tadi nomor massa sudah beda, nomor atom juga sudah beda, kemungkinan yang sama adalah apa? Jumlah neutron. Nah, jumlah neutron sendiri adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi nanti yang atas dikurangi yang bawah ya. Nah, kalau untuk yang atom X berarti karena dia nomor massanya 14, kemudian nomor atomnya 6, berarti 14 dikurangi 6, jadinya 8. Sedangkan untuk yang unsur Y, di situ nomor massanya adalah 15,
dan nomor atomnya adalah 7. Sehingga untuk jumlah neutronnya 15 dikurangi 7, yaitu 8. Nah, berarti sekarang kita tahu bahwa antara atom X dan atom Y memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu sebanyak 8. Nah, tadi kalau yang jumlah neutronnya sama apa? Ingat, N, neutron, berarti apa? Isoton. Jadi sebenarnya antara atom X dan Y ini disebut isoton. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita simak informasi dari Primagama. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, untuk materi ini adalah materi berkaitan dengan struktur atom. Nah, untuk struktur atom sendiri itu nanti dibagi dua. Ada yang namanya inti atom dan ada juga yang namanya luar inti. Sedangkan dari inti atom sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada proton dan ada juga neutron. Bedanya, kalau proton itu bermuatan positif, sedangkan kalau yang neutron itu nanti bermuatan negatif. Kemudian untuk yang luar inti itu nanti terdiri dari elektron. Elektron sendiri bermuatan negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke materi konfigurasi elektron. Di sini sebenarnya apa sih konfigurasi elektron? Kalian pasti masih asing bukan? Apalagi kalian masih SMP nih. Jadi konfigurasi elektron itu apa ya? Ya, konfigurasi elektron adalah kedudukan elektron pada kulit-kulit atom. Sedangkan itu ada juga yang namanya elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Kemudian tingkat energinya nanti disebut kulit atom. Sedangkan bilangan kuantum disimbolkan dengan N. Kemudian jumlah elektron maksimum pada kulit itu nanti berbeda-beda. Jadi setiap kulit atom nanti memiliki jumlah elektron maksimum yang berbeda ya. Nah, karena jumlahnya berbeda, acuannya dari rumus ini, Dek. Jadi sigmanya itu jumlah elektronnya itu sama dengan 2 dikali N kuadrat. N-nya itu sendiri adalah menunjukkan kulit atom. Jadi nanti kalau misalkan kulit atom yang pertama berarti N-nya 1. Nanti 2 dikalikan 1 kuadrat. Sehingga kalau untuk kulit pertama nanti akan jumlah elektron maksimumnya sebanyak 2. Nanti kalau untuk kulit yang selanjutnya tinggal diganti saja, Dek. Untuk nilai N-nya, misalkan kulit 2 berarti nanti N-nya 2. Kalau kulitnya 3, nanti N-nya 3. Begitu seterusnya. Nah, kemudian ya, tadi sudah
bilang kan bahwa pengisian elektron pada setiap kulit itu berbeda karena tergantung dari jumlah maksimum elektron tiap kulit. Nah, makanya pengisian elektron ini nanti akan dilakukan secara berurutan. Yang pertama dimulai dari kulit K, kemudian ke kulit atom yang lebih tinggi, yaitu seperti kulit L, kemudian kulit M, dan seterusnya. Nah, untuk kulit K sendiri, karena kulit pertama, jadi jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Seperti yang tadi ya Dek, yang sudah kakak jelaskan, bahwa untuk kulit pertama berarti kita ganti N-nya 1, sehingga 2 dikali 1 kuadrat. Oleh karena itu, untuk jumlah elektron maksimum dari kulit K itu sebanyak 2. Nanti kalau misalkan elektronnya masih belum cukup, akan ke kulit selanjutnya, yaitu ke kulit yang lebih tinggi, atau kulit L dan juga seterusnya. Nah, di sini ada juga tentang konfigurasi, yaitu C, O, dan Cl. Nah, C itu sendiri adalah karbon, O-nya adalah oksigen, dan Cl adalah klor. Nah, di sini untuk atom C, dia memiliki nomor atom 6. Jadi konfigurasinya nanti jadi 2, kemudian 4. Kenapa jadi 2 dan 4? Karena tadi di kulit pertama maksimum elektronnya adalah 2. Jadi masih ada sisa 4 elektron, dan 4 elektron itu nanti akan menempati kulit kedua. Sedangkan untuk yang O di sini dengan nomor atom 8, dia akan memiliki konfigurasi 2, kemudian 6. Karena nanti jumlah elektron maksimum di kulit pertama yaitu sebanyak 2, dan kemudian masih ada sisa di kulit kedua sebanyak 6. Kemudian untuk yang Cl di sini adalah 17. Nah, kalau 17 di sini kulit pertamanya akan terisi 2 elektron, kemudian di kulit kedua dia akan memiliki 8 elektron. Nah, kenapa 8 elektron? Karena di kulit kedua berarti tadi ya N-nya itu kita ganti 2, jadi 2 kali 2 kuadrat, berarti 4 dikalikan 2, makanya 8. Nah, tetapi kalau begitu kan berarti masih sisa ada 7 elektron, maka dari itu 7 elektronnya ada di kulit ketiga. Nah, nih sekarang kita masuk ke soal. Kalium memiliki jumlah proton sebanyak 19. Kira-kira konfigurasi dari unsur kalium yang mana ya? Nah, coba kita lihat pilihannya yang pertama. Yang A di situ 2881. Sedangkan yang B 2882. Yang C sendiri adalah 2883. Dan yang D yaitu 2884. Nah, di sini kita lihat tadi kan jumlah proton itu 19. Jumlah proton itu menunjukkan nomor atom, yang artinya juga itu adalah menunjukkan jumlah elektron. Nah, berarti proton dan elektronnya sama, yaitu 19. Yang dibuat konfigurasi adalah jumlah elektron, berarti dari jumlah elektron yang 19 itu kita buat konfigurasinya. Nah, untuk yang kulit pertama, karena tadi adalah maksimum 2 elektron, kita tulis 2 dulu. Kemudian lanjut ke kulit kedua. Di kulit kedua, karena maksimumnya 8 elektron, berarti kita tulis 8. Nah, di situ berarti masih 10 elektron. Nah, masih 9 elektron lagi. Tapi tidak boleh kita tulis langsung 9. Nah, kulit ketiga sebenarnya maksimumnya adalah sebanyak berapa? N-nya 3. Berarti nanti 2 dikali 3 kuadrat. Berarti nanti 9 dikali 2, 18. Nah, kenapa nggak langsung 9? Kalau belum sampai maksimum nanti diturunkan dulu ke yang kulit ke bawah, jadinya nanti 8, kemudian tinggal berapa sisanya. Maka dari itu konfigurasinya menjadi 2, 8, 8, 1. Gitu. Paham ya adik-adik? Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Masih semangat kan? Ya, pastinya harus semangat lah. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi molekul. Kira-kira molekul itu apa ya? Nah, molekul itu disusun oleh atom-atom. Molekul sendiri merupakan partikel netral yang tersusun atas 2 atau lebih atom, baik sejenis maupun yang berbeda. Kemudian dari molekul sendiri nanti ada yang namanya molekul unsur dan ada yang juga namanya molekul senyawa. Molekul unsur itu tersusun dari atom yang sejenis. Nah, kalau unsur dia nanti sejenis ya. Jadinya di sini seperti contohnya ada O2, H2, N2, P4 dan juga S8. Kemudian kalau molekul senyawa itu adalah molekul yang disusun dari atom yang berbeda.
Nah, jadi kata kuncinya di sini. Kalau senyawa berbeda, tapi kalau yang unsur sama. Jadinya contohnya, kalau yang senyawa di situ bisa berupa H2O, CO2, NaOH, dan juga CH4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini, dua atom atau lebih yang sejenis ataupun berbeda jenis, jika bergabung akan membentuk apa? Nah, pilihannya yang pertama adalah A, campuran, B, molekul, C, larutan, dan D, suspensi. Ingat, dua atom atau lebih yang sejenis ataupun berbeda jenis jika bergabung, berarti adalah molekul ya. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Ya, molekul itu tadi sudah kakak jelaskan ya, adalah partikel netral yang tersusun atas dua atau lebih atom, baik sejenis maupun tidak sejenis, gitu. Nah, kita lanjut lagi, ada contoh soal lagi nih. Di antara zat berikut, partikelnya berupa molekul unsur. Nah, di sini ditanyakan molekul unsur, Dek. Ingat tadi kata kuncinya, kalau molekul unsur berarti terdiri atas atom yang jenisnya sama atau tidak berbeda. Nah, kira-kira yang mana? Oke, kalau dari pilihannya yang A yaitu uap air, kemudian yang B gas hidrogen, C garam dapur, dan D kawat tembaga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ya. Di sini kalau uap air itu adalah H2O, berarti ada H dan O. Jelas berbeda ya, padahal kita akan mencari apa? Unsur yang sama. Kemudian gas hidrogen itu adalah H2. Nah, ini berarti sama. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Tapi coba kita lihat dulu yang lainnya. Oke. Untuk garam dapur itu adalah NaCl, berarti ada Na dan Cl. Berarti jelas berbeda ya, maka dari itu bukan jawabannya. Kemudian kalau yang terakhir yaitu adalah kawat tembaga. Di sini Cu. Nah, kok di sini dia hanya sejenis, hanya Cu sendiri. Berarti sebenarnya jawabannya yang B ya. Nah, maka dari itu kita jawab adalah gas hidrogen. Lanjut, ada satu soal lagi nih, tapi ini tentang senyawa. Nah, gambar berikut ini menunjukkan molekul senyawa asam cuka. Kalian tidak asing bukan tentang asam cuka? Pasti sering pakai asam cuka kan, kadang kalau buat untuk makan kayak gitu. Nah, dalam molekul senyawa asam cuka kira-kira terdapat apa saja ya? Nah, di sini dari gambarnya ada keterangan atom karbon yang hitam, kemudian atom oksigen seperti putih atau abu-abu ini ya. Nah, kemudian ada atom hidrogen juga hitam tetapi yang kecil. Nah, di situ ada gambarnya. Kemudian pertanyaannya, kira-kira pernyataan yang tepat dalam molekul senyawa asam cuka itu ada atom apa saja? Yang A ada 2 atom hidrogen, yang B 2 atom karbon, C 6 atom oksigen, dan yang D ada 10 atom oksigen. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, Dek, asam cuka itu kira-kira bagaimana ya senyawanya? Nah, asam cuka itu juga disebut asam asetat atau asam etanoat yang memiliki rumus CH3COOH. Nah, berarti kalau CH3COOH ada 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Kenapa bisa dirumuskan CH3COOH? Karena dari gambarnya tadi, Dek. Karena di gambarnya tadi kan ada jumlah atomnya. Di situ ada keterangannya kan? Nah, kalau yang hitam atom karbon, di situ yang besar kan ada 2. Kemudian yang atom oksigen, yang putih itu juga ada 2. Kemudian yang hidrogen, yang kecil-kecil itu ada 4. Makanya kita bisa tulis bahwa asam cuka itu adalah CH3COOH. Nah, karena dia mengandung 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen, maka pernyataan yang benar adalah yang B, yaitu ada 2 atom karbon. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke materi ion. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang atom dan molekul, sekarang kita membahas ion. Ion itu apa ya? Nah, ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik negatif itu nanti akan disebut anion. Kalau negatif anion, sedangkan yang bermuatan positif disebutnya kation. Jadi berbeda ya, Dek. Kalau negatif anion, yang positif kation. Kemudian ion terdiri atas 1 atom itu disebutnya ion tunggal. Sedangkan kalau ion yang terdiri atas lebih dari 1 atom itu berarti ion poliatom.
Contohnya bisa kalian lihat di sini kation tunggal. Kation tadi berarti ion positif. Di sini ada Na+, K+, Mg2+, dan juga ada Fe3+. Kemudian untuk kation poliatom berarti ion positif tetapi yang poliatom, yaitu contohnya NH4+. Kemudian untuk yang anion tunggal, nah anion adalah ion negatif, makanya di sini contohnya Cl-, Br-, O2- dan juga N3-. Sedangkan untuk yang anion poliatom atau ion negatif yang poliatom bisa berupa SO42-, PO43-, NO3-, dan juga OH- gitu. Nah, sudah jelas kan kok di sini mana bedanya kation dan anion dan juga mana yang tunggal, mana juga yang poliatom. Nah, sekarang lebih jelasnya kita perhatikan berikut. Ada di sini dua atom yaitu Cl dan juga ada Na. Nah, Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 287. Ini akan cenderung stabilnya itu kalau memenuhi konfigurasi elektron menjadi 288 dengan cara menangkap satu elektron sehingga dia akan menjadi ion Cl-. Nah, jadi di sini tahu ya asal-usulnya kenapa sih kalau Cl itu Cl-. Karena dia menangkap satu elektron agar stabil. Kemudian kalau untuk Na sendiri dengan nomor atom 11 dia memiliki konfigurasi 281. Sedangkan untuk cenderung stabilnya, dia akan memenuhi konfigurasi elektron menjadi 28 karena dia melepas satu elektron. Oleh karena itu, dia akan membentuk Na+. Nah, ion-ion ini karena berbeda akan saling tarik-menarik sehingga akan membentuk senyawa yang namanya NaCl gitu. Nah, berarti sini kalian sudah paham ya, kenapa sih kalau yang Cl jadi Cl-, kemudian kenapa sih kalau yang Na jadi Na+. Intinya agar masing-masing bisa stabil, kayak gitu. Jadi makanya yang Cl menjadi Cl-, sedangkan yang Na menjadi Na+. Nah, coba kita contoh soal berikut ya, kita lihat contoh soal berikut. Di sini, jumlah muatan suatu ion itu tergantung pada titik-titik, kira-kira yang mana? Nah, yang A jumlah semua elektron, B jumlah elektron keluarnya, yang C jumlah semua partikel dalam inti atom, yang D jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, kemudian kita lihat bahwa jumlah muatan suatu ion itu sebenarnya tergantung pada apa? Jumlah elektron terluar. Karena apa? Tadi ya, tergantung berapa banyak unsur tersebut melepas atau menangkap elektron agar stabil. Kayak tadi kan udah kakak jelaskan kan, yang kalau Cl dia menangkap satu elektron, dan yang Na menjadi Na+ karena dia melepas satu elektron. Maka dari itu tergantung dari berapa banyak unsur tersebut melepas atau menangkap elektron agar stabil. Karena itu jawabannya berarti yang B. Ya, tergantung pada jumlah elektron terluarnya gitu. Nah, sampai sini pasti kalian sudah paham bukan tentang materi atom, molekul, dan ion? Oke. Demikian adik-adik penjelasan tentang materi atom, molekul, dan ion. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan juga bunyikan loncengnya untuk update terus video terbaru dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. See you!